Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas tentang P-Network akan menggunakan metode KYC komunitas. Inilah beberapa hal yang harus Anda ketahui. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang KYC. Poin pertama, setiap dokumen KYC akan ditinjau oleh 5 verifikasi, 4 verifikasi manusia, dan verifikasi komputer yang membuatnya menjadi 5. Poin kedua, verifikasi manusia adalah pioner yang sudah lulus verifikasi KYC. Setelah melewati KYC, Anda akan memiliki opsi untuk memilih sebagian verifier menjadi seorang verifikasi tidak wajib. Tentu saja akan ada imbalan bagi para verifikasi manusia. Catatan: arti lengkap dari P adalah informasi identifikasi pribadi. Contoh, P adalah nomor identifikasi, nomor paspor, nomor SIM, keadaan tempat tinggal, dan banyak hal lain yang mengidentifikasi seseorang. Proses verifikasi KYC akan membawa 2 tahap ataupun 2 putaran. Putaran pertama, proses pemeriksaan format KTP. Kedua, proses cek foto selfie plus KTP. Putaran pertama, proses pemeriksaan format KTP. 2 orang verifikasi manusia akan meninjau dokumen tanda pengenal yang telah dihapus. Mereka tidak akan melihat informasi identifikasi pribadi P atau foto dalam tanda pengenal. Verifikasi manusia tidak akan melihat P di KTP karena mereka tidak akan memiliki akses ke dalamnya. Yang akan mereka lakukan adalah memastikan ID dokumen yang benar. Misalnya, jika Anda sebagai orang Gehana mengirimkan permintaan KYC Anda dengan kartu Gehana Anda, para verifikasi akan memeriksa apakah bingkai dokumen itu benar-benar bingkai kartu Gehana. Jika demikian, Anda akan lulus untuk tahap ini, kemudian ke tahap kedua. Pemberitahuan. Anda akan memiliki kemampuan untuk mempertinjau pengajuan Anda sebelum mengirimkannya. Satu-satunya alasan mengapa verifikasi manusia, tim inti, harus meninjau P Anda adalah jika detail P tidak cukup jelas untuk mesin verifikasi untuk memindai. Jadi, di lain untuk menghindari tim inti memeriksa dokumen Anda, yang harus Anda lakukan adalah memastikan Anda mengambil foto KTP Anda dengan jelas. Formatnya jangan di kamar ataupun di tempat yang gelap. Kalau tangannya oleng karena sinar ataupun gerakan tangan, minta ke tempat yang lain ataupun minta bantuan sama teman untuk memotokan diri kita. Putaran kedua, selfie plus foto KTP. Proses cek. 2 verifikasi tambahan hanya akan melihat wajah di dokumen ID dan foto selfie Anda untuk memverifikasi kedua gambar adalah orang yang sama. 2 verifikasi manusia hanya akan memiliki akses ke kedua foto selfie Anda yang Anda ambil saat mengirimkan permintaan KYC dan gambar pada dokumen identitas yang Anda kirimkan, misalnya kartu KTP, SIM, ataupun paspor internasional. Hanya 2 informasi tersebut yang dapat dilihat oleh verifikasi. Mereka tidak dapat melihat bingkai kartu identitas Anda ataupun P. Pemberitahuan. Jika seseorang di sini memiliki identifikasi berusia 14 tahun dan kemudian Anda telah tumbuh besar sejauh orang di ID tersebut tidak menyerupai Anda lagi, maka Anda mungkin bermasalah.
Saran terbaik saya adalah memperbarui dokumen Anda sebelum Anda melanjutkan proses verifikasi. Verifier mesin. Setelah proses putaran pertama dan kedua diverifikasi, mesin verifikasi akan memindai nama di tanda pengenal Anda dan nama di akun PI orang tersebut untuk melihat apakah itu saling berhubungan. Setelah tinggi, verifikasi Anda akan selesai dan detail KYCA Anda akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Total ada 4 pemeriksaan verifikasi manusia untuk setiap pemeriksaan KYC. 2 verifikasi di putaran pertama dan putaran kedua. Verifikasi di putaran kedua dan alasan mengapa Pi Network melakukan 4 verifikasi manusia adalah untuk memastikan Anda diverifikasi. Mengapa 4 verifikasi malah hanya 1 atau 2? Inilah jawabannya. Jika hanya 1 verifikasi di tahap 1 dan 1 verifikasi di tahap 2, dan katakanlah verifikasi langkah pertama adalah aktor yang buruk dan hanya ingin kehilangan verifikasi semua orang. Bahkan, jika verifikasi putaran kedua dan verifikasi mesin lolos verifikasi kami, verifikasi Anda masih belum lengkap dan dalam hal itu tidak akan sepenuhnya diverifikasi. Itulah salah satu alasan Pi memilih 4 verifikasi, 2 di tahapan dan 2 di tahap 2. Metode ini juga akan membantu tim inti Pi memancing verifikasi buruk karena jika pelaku buruk kehilangan verifikasi, verifikasi kedua akan lulus verifikasi orang tersebut. Terus-terusan pelopor pertambangan, salam petir.